bersama mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yogi Yuda Hidayat, Pak Asep Edi Sabara. Selamat siang juga Pak. Oke, siang hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sehat. Sesuai dengan rencana kemarin ya Bapak-Bapak, kita akan melakukan sesi latihan kucing pada siang hari ini. Nah, di sini saya perkenalkan, saya sendiri Tarjuni selaku observer. Nanti ada Pak Yogi Yuda Hidayat selaku coach dan Pak Asep Edi selaku kuci. Nah, sebelumnya saya sampaikan kepada coach ya, kepada Pak Yogi Yuda Hidayat berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nah, pada sesi coaching hari ini akan saya paparkan untuk rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya nanti yang akan saya amati, yang pertama adalah alur tirta pada pelaksanaan coaching, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, akan saya lihat atau saya amati mengenai kompetensi seorang coach yang memang dimiliki oleh Pak Yogi Yuda Hidayat. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Pak Yogi Yuda Hidayat nih. Yang pertama, pada kesempatan latihan coaching pada siang hari ini, kompetensi coach yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk kompetensi coach yang ingin saya kembangkan di pertemuan siang hari ini, yaitu terkait dengan membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Fokusnya di sini. Lebih spesifik kepada pertanyaan yang berbobot ya, Pak ya. Nah, iya, Pak, betul. Apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pertanyaan berbobot ini, Pak? Indikator ketercapaiannya Pak, untuk indikator dari pertanyaan yang berbobot itu adalah yang mana pertanyaan yang nanti saya sampaikan kepada kuci, yaitu pertanyaan yang dapat menggali potensi dari kuci itu sendiri agar dapat memaparkan atau juga memecahkan permasalahannya itu sendiri gitu, seperti itu Pak. Oke, berarti nanti akan saya amati lebih spesifik pada pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan berbobot itu bisa menggali informasi pada kuci, terutama untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Oke, apakah udah siap Pak Yogi, Pak Asep untuk sesi latihan kucing hari ini? Siap, insya Allah siap Pak. Insya Allah siap Pak. Udah siap ya, saya serahkan kepada Pak Yogi. Pada Pak Yogi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Asep, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Yogi, alhamdulillah kabar baik, mudah-mudahan Pak Yogi juga baik. Amin. Baik Pak Asep, mungkin kita langsung saja untuk melaksanakan kegiatan coaching, gitu ya. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik Pak, pertanyaan pertama dari saya pada Bapak yaitu terkait dengan apa rencana dari pertemuan coaching ini, rencananya seperti apa Pak? Rencananya seperti halnya ada waktu pertemuan tempo hari, saya ingin coaching untuk memecahkan masalah dari ide-ide dan rencana-rencana yang sudah saya buat. Iya. Tujuannya itu untuk apa Pak? Saya juga ingin mengetahuinya. Tujuan dari coaching ini. Tujuannya untuk menguatkan saya bisa keluar dari masalah tersebut untuk melaksanakan ide dan rencana-rencana yang sudah saya buat tersebut. Gitu. Baik Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya saya ingin mengetahui permasalahan apa yang Bapak hadapi saat ini sehingga membutuhkan proses coaching. Permasalahan yang saya hadapi yaitu adanya rasa kekurang puasan atas pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Ketika saya
mencoba beberapa model atau strategi, ingin anak semuanya belajar secara aktif dan interaktif, tapi masih ada beberapa peserta didik yang kurang fokus begitu. Iya. Idealnya keinginan Bapak itu seperti apa? Ya idealnya semuanya ikut belajar, begitu, semuanya ikut fokus sehingga pembelajaran di kelas itu akan interaktif. Jadi idealnya Bapak ingin lebih kegiatan pembelajaran yang interaktif, yang mana seluruh siswa ikut terlibat gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini saya ingin mengidentifikasi kesempatan, kekuatan, dan juga peluang apa yang Bapak bisa lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kesempatan tentunya sangat banyak ya, karena di lingkungan sekolah kami baik kepala sekolah ataupun rekan sejawat ini sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan peserta didik, utama di kelas, bagaimana agar peserta didik dapat terlayani dalam pembelajarannya. Jadi semuanya bisa aktif begitu. Adapun kekuatan yang saya miliki, tentunya saya ini kata teman-teman itu orangnya komunikatif, bisa berinteraksi dengan siapa saja. Nah, kekuatan itu mudah-mudahan saya bisa membawa peserta didik tersebut melembutkan hatinya dengan cara diajak bicara begitu, sehingga anak tersebut akan tersentuh untuk melaksanakan pembelajaran yang baik begitu, yang interaktif. Adapun peluang, tentunya peluangnya itu sangat besar karena semuanya menggiring pembelajaran ini berpihak kepada anak, apalagi dengan kurikulum Merdeka ini begitu. Utamanya juga sekolah kami kebetulan menjadi sekolah penggerak yang mungkin paradigma dan pemikiran rekan-rekan di warga sekolah di kami sudah menuju ke sana. Iya, ternyata itu mau untuk modal awal ya, sebagai suatu power Bapak untuk dapat memecahkan permasalahan itu sudah ada sebenarnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kira-kira yang akan menjadi hambatan atau gangguan dalam pencapaian atau proses untuk mencapai tujuan dari yang Bapak kehendaki itu kira-kira seperti apa saja, Pak? Kalau saya analisis atau amati, cenderungan dari lingkungan anak tersebut, mungkin di lingkungan keluarga atau mungkin di lingkungan teman bermainnya begitu. Karena pernah saya tanyakan pada anak tersebut kenapa tidak fokus, kelihatannya dia itu ngantuk gitu, jadi kurang istirahat. Apa yang kamu kerjakan setiap malam? Ya hanya main game saja dengan HP-nya tersebut begitu. Bagaimana orang tua kamu? Ya kurang begitu dalam memberikan bimbingannya atau pengawasannya juga begitu. Iya. Itu adalah beberapa hambatan atau gangguan yang kemungkinan akan datang pada saat proses pemecahan masalah seperti itu ya. Kira-kira solusinya seperti apa, Pak? Menurut Bapak untuk memecahkan permasalahan yang barusan Bapak sampaikan terkait dengan hambatan atau gangguan? Solusinya saya akan berangkat dari pribadi saya, ya bagaimana menstimulus anak tersebut sehingga adanya proses perubahan dari komunikasi yang aktif tadi ya. Yang kedua dengan pembelajaran yang berusaha menggunakan handphone dengan bijak, yaitu menggunakan aplikasi-aplikasi dalam handphone untuk pembelajaran, sehingga anak merasa terlayani walaupun tidak main sekehendaknya, tapi di situ ada aspek pendidikannya atau pembelajarannya. Dan yang selanjutnya mungkin harus adanya komunikasi dengan orang tua. Iya, baik Pak. Terima kasih. Nah, setelah saya mengidentifikasi, saya juga ingin mengetahui rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Tentunya Bapak sudah memiliki rencana ya, mudah-mudahan seperti itu. Silakan Bapak utarakan rencana apa saja dan prioritas yang akan Bapak lakukan untuk dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang Bapak harapkan, itu seperti apa? Rencana aksi yang akan saya lakukan tentunya akan merealisasikan ide-ide dan rencana yang sudah saya buat. Seperti halnya tadi kemukakan,
Di antaranya ya, yaitu membuat stimulus pada anak dengan tuntunan seperti halnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua tadi pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Dan yang ketiga tentunya adanya win-win solution dengan orang tua. Jadi kami atau saya sendiri akan berusaha berinteraksi, berkomunikasi dengan orang tua. Gitu. Jadi ada perlakuan yang sama. Iya, baik. Untuk ukuran keberhasilannya seperti apa, Pak, setelah Bapak melaksanakan rencana aksi yang barusan Bapak utarakan? Ukuran keberhasilan tentunya tidak muluk-muluk, ada progres anak berubah saja, berubah ke hal yang lebih baik, baik dari sisi fokus dalam belajar ataupun dalam keaktifan dalam belajar, itu menjadi sebuah hal yang positif yang akan saya reward ya, akan saya acungkan jempol begitu buat anak tersebut. Yeah. Nah, selanjutnya terkait dengan tanggung jawab, Pak ya. Setelah Bapak tadi akan merencanakan aksi untuk permasalahan yang Bapak hadapi, tentunya Bapak juga membutuhkan komitmen agar rencana aksi Bapak itu bisa terlaksana secara konsisten. Menurut Bapak nih, komitmen Bapak untuk menjaga hal tersebut seperti apa? Bagaimana? Ya, komitmen tentunya saya sudah berkomitmen dari dulu ya. Semula mendedikasikan diri untuk menjadi guru, saya berkomitmen ingin sisa hidup saya ini bermanfaat, utamanya untuk mendidik atau membuat anak cerdas dalam karakter, cerdas dalam pengetahuan. Didukung juga ini untuk di lingkungan sekolah kami tadi ya, bahwa semua lini, semua elemen sekarang sudah seragam bahwa pelayanan anak nomor 1 dan belajar berkepihakan kepada anak gitu. Untuk peserta didik. Kira-kira siapa saja Pak pihak yang dapat membantu Bapak agar Bapak bisa menjaga komitmen yang barusan Bapak sampaikan? Yang pertama tentunya Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan, sebagai fasilitator juga, selain sebagai leader ya. Yang kedua rekan sejawat, tentunya sebagai teman curhat dan teman berkolaborasi. Yang ketiga peserta didik, dan yang keempat tentunya orang tua atau yang mewakili orang tua, karena di sekolah kami juga ada wakil dari orang tua yaitu komite, dewan komite gitu. Iya, baik Pak. Rencana tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini bagaimana Pak? Saya juga ingin mengetahuinya Pak. Rencana tindak lanjut mungkin tidak lama besok juga saya akan berusaha merealisasikan semua ide, gagasan dan rencana yang sudah saya buat, karena sekarang saya sudah memiliki kekuatan. Bagaimana solusinya, bagaimana untuk melaksanakan rencana atau ide-ide yang sudah ada direncanakan sebelumnya, begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ya dari kegiatan coaching hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak bisa tadi menyampaikan ide gagasan untuk memecahkan suatu permasalahan yang tengah Bapak hadapi. Mudah-mudahan bisa dapat terselesaikan gitu ya Pak. Tentunya nanti kita bisa lakukan kegiatan ini di waktu yang lain. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali tadi saya menyimaknya pada sesi coaching pada siang hari ini. Pak Yogi Yuda Hidayat selaku coach, di sini saya mau menanyakan kembali, apakah tadi pada saat sesi coaching ya, tadi kan saya sudah menanyakan indikator ketercapaian daripada keterampilan coach yang mau dikembangkan Bapak. Menurut Bapak itu tadi pada saat coaching, apakah indikator itu sudah nampak menurut Bapak? Menurut saya dari indikator terkait dengan kompetensi yang ketiga yaitu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot ya, karena saya tadi menggarisbawahi untuk indikatornya itu adalah dapat
menggali informasi dan juga menggali potensi yang dimiliki oleh Kuci agar dapat memecahkan permasalahannya sendiri. Dan barusan menurut saya setelah dalam sesi coaching barusan Pak Asep di sini yang berposisi sebagai Kuci, alhamdulillah beliau bisa mengutarakan ide-idenya atau pendapatnya gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau tengah hadapi saat ini. Mungkin seperti itu Pak. Tapi mungkin bahwa saya juga masih banyak kekurangan lainnya dan mudah-mudahan kekurangan tersebut seiring berjalannya waktu dapat saya perbaiki. Oke. Izinkan Pak Yogi, Pak Asep, saya memaparkan hasil observasi saya tadi bahwa dari hasil kucing pada siang hari ini, alhamdulillah sangat luar biasa. Tadi Pak Yogi Yuda Hidayat itu sebagai coach sudah menunjukkan ya alur tirtanya. Di pada saat coaching tadi, alur tirtanya itu runtut sekali. Dari tadi tujuan, terus identifikasi, terus rencana aksi sampai tanggung jawabnya. Selanjutnya tadi yang saya observasi yang kedua mengenai kompetensi seorang coach. Di mana kompetensi seorang coach itu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh. Pak Yogi udah berusaha sekali untuk menghadirkan jiwanya ya secara penuh pada sesi coaching pada siang hari ini. Terus beliau juga Pak Yogi udah mendengarkan secara aktif jawaban-jawaban masalah-masalah yang diutarakan oleh Pak Asep. Selanjutnya tadi juga Pak Yogi sudah melontarkan pertanyaan yang memang sangat berbobot. Nah, selanjutnya Pak Yogi izin bertanya lagi, kompetensi apakah yang nanti mau Pak Yogi kembangkan untuk sesi-sesi coaching selanjutnya? Ya, baik, terima kasih Pak. Setelah saya melaksanakan latihan coaching ini dan tadi saya menggarisbawahi khususnya untuk pertanyaan yang berbobot ya gitu ya. Ternyata untuk mencapai sebuah pertanyaan yang berbobot atau dapat membuat sebuah pertanyaan berbobot kepada coach itu diawali dengan aktif mendengarkan dan juga kehadiran penuh. Otomatis untuk kedua kompetensi itu pun saya perlu kembali mengasahnya kembali. Jadi untuk sesi selanjutnya saya akan fokus ketiga-tiganya. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih waktunya Pak Yogi Yuda Hidayat, Pak Asep Edi. Semoga aja di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi untuk kegiatan latihan coaching selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai kita semua ya. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan latihan coaching. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan saya sendiri sebagai observer Asep Edi Sabara dan sebagai coach Bapak Taljuni dan sebagai coach yaitu Bapak Yogi. Nah, sebelum dimulai saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian. Rubrik penilaian tentunya karena ini coaching kita memakai alur tirta ya. Dan yang kedua akan menilai juga mungkin kompetensi dari coach tersebut. Nah, selanjutnya kompetensi yang mana mungkin dari kompetensi seorang coach dalam coaching yang akan diobservasikan kira-kira oleh Pak Tarjuni. Kompetensi mengenai pertanyaan yang berbobot, Pak. Berbobot ya. Terus indikator apa ya ketercapaian dari hasil coaching ini kira-kira? Indikator ketercapaian mungkin pertanyaan yang saya lontarkan ke Kuci nanti
bisa menjawab atau bisa menggali dari informasi-informasi yang ada pada diri Kuci yang nantinya bisa membuat solusi bagi diri Kuci itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Tar. Silakan mulai untuk coachingnya dengan Kuci Bapak Yogi. Mangga. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Assalamualaikum Pak Yogi Yuda Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada sore hari ini sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan Pak Tar juga sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada sore hari ini kita akan mencoba untuk berlatih kucing ya Pak ya. Yang pertama, mohon maaf Pak, saya ngasih pertanyaan kepada Bapak ya. Kita santai aja, buat nyaman aja ya. Nah, Pak Yogi, kira-kira pada sore hari ini Bapak itu ada masalah apa yang bisa kita bicarakan di sore hari ini? Permasalahan yang saya hadapi kali ini Pak, khususnya yang berkaitan dengan tugas saya sebagai guru, yaitu permasalahan di mana pada saat proses pembelajaran, keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran bersama saya itu masih ada yang kurang terlihat serius. Jadi ini mungkin kaitannya dengan motivasi belajar mereka, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Nanti kita garis bawahi topik dari kucing pada siang hari ini atau sore hari ini adalah motivasi belajar siswa yang kurang. Oke Pak, dari sesi kucing pada sore hari ini, kira-kira apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari sesi kucing sore hari ini adalah saya mendapatkan solusi terbaik dalam hal mengatasi permasalahan motivasi belajar, khususnya dalam artian motivasi yang asalnya rendah menjadi meningkat, seperti itu Pak. Oke, tadi motivasi belajarnya sangat rendah ya daripada murid-murid di kelas Bapak. Nah, sangat rendah di sini, tolong dong dijabarkan situasi yang sebenarnya itu bagaimana Pak? Situasinya itu kalau bisa saya sampaikan dalam hal motivasi belajar yang rendah itu terlihat dari keseriusan belajar mereka yang masih sangat kurang, dari sisi kehadiran mereka tidak tepat waktu. Tapi ini tidak semua Pak ya. Ada beberapa siswa yang tidak bisa hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal. Terus pada saat mereka mengerjakan tugas masih ada juga siswa yang tidak mengumpulkan tugasnya. Dan pada saat proses pembelajarannya pun dalam kelas masih ada siswa yang tingkat fokusnya kurang, ada yang masih bermain HP, ada yang ketiduran dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, kira-kira situasi-situasi atau kejadian-kejadian itu apa sih yang menyebabkan? Banyak hal Pak yang bisa menyebabkan situasi tersebut terjadi. Di antaranya salah satunya adalah mungkin cara saya melaksanakan metode pembelajaran yang saya lakukan mungkin tidak kurang baik sehingga tidak dapat diterima oleh peserta didik, khususnya dalam artian untuk meningkatkan motivasinya itu masih sangat rendah gitu Pak, seperti itu. Ya. Yang Bapak inginkan, kan tadi kan motivasi belajar daripada peserta didik atau murid itu rendah. Sebenarnya yang Bapak inginkan itu situasi yang bagaimana? Situasi belajar yang menyenangkan, yang mana satu sama lain baik itu guru ataupun siswa dapat mengikuti proses pembelajaran tersebut dengan maksimal gitu ya. Ada komunikasi yang interaktif, mereka belajarnya pun all out, bisa dikeluarkan segala potensi kemampuan mereka bisa keluar semuanya gitu ya peserta didik. Begitupun saya sebagai guru merasa nyaman pada saat mengajar. Seperti itu Pak. Bagus sekali ya. Kira-kira tadi situasi yang Bapak inginkan itu bisa terwujud itu dengan hal yang seperti apa Pak?
Ya, di sini saya introspeksi diri, Pak. Dalam hal untuk meningkatkan motivasi tersebut, tentunya saya harus lebih memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, lebih berpusat kepada peserta didik, lebih berpihak kepada peserta didik, membuat pembelajaran yang berdiferensi, gitu ya, menggunakan media-media pembelajaran yang membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan, pembelajaran lebih kontekstual, gitu ya. Dan juga tentunya siswa lebih nyaman pada saat pembelajaran, Pak. Nah, kriteria daripada pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, dan tadi siswa atau murid bisa senang dalam pembelajaran Bapak itu apa? Kriterianya itu bisa terbukti atau terwujud pada saat proses pembelajaran, mereka tingkat fokusnya itu memang benar-benar pada saat pembelajaran, gitu ya. Lalu juga pada saat ada evaluasi atau ada tugas latihan, mereka kerjakan semuanya, kumpulkan, ya, kriteria seperti itu, Pak. Nih, kira-kira rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan itu apa? Rencana aksi yang akan saya lakukan, saya mulai dari perbaikan dulu perencanaan pembelajaran, Pak. RPP-nya. RPP-nya saya akan buat lebih baik lagi. RPP-nya RPP yang berpihak kepada murid, RPP yang menggunakan metode pembelajaran yang baik juga, RPP yang di mana di dalamnya menggunakan media yang baik pada saat kegiatan belajar mengajar, dan juga RPP yang berdiferensi karena melihat saya dari sisi potensi, minat maupun bakat yang ada di dalam kelas itu berbeda-beda, sehingga saya harus membuat RPP yang berdiferensi saya juga, gitu ya, sehingga pada saat proses pembelajaran ada pengelompokan tidak disamaratakan, tidak semuanya sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya mereka butuhkan. Seperti itu, Pak. Tadi ada beberapa yang udah Bapak siapkan untuk melaksanakan rencana aksi ya. Nah, agar rencana aksi ini bisa berjalan ya sesuai dengan keinginan Bapak tadi, kira-kira apa sih yang bisa menilai bahwa itu udah berjalan dengan benar-benar dan pembelajaran Bapak itu udah menyenangkan? Saya harus berkolaborasi, ya, khususnya di sini dengan pimpinan, dengan kepala sekolah. Saya harus memanfaatkan, walaupun bukan dalam keadaan jadwal supervisi kelas gitu, tetapi ada supervisi klinis, gitu ya. Saya bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk mengukur keberhasilan saya dalam proses pembelajaran, apakah apa yang saya harapkan sudah tercapai atau tidak, sehingga nanti saya akan mendapatkan masukan dari pimpinan, dari bisa dikatakan sebagai observer, gitu ya, observer dalam proses pembelajaran dalam kelas, memberikan masukan apa yang menjadi kelemahan, apa yang perlu saya perbaiki kembali, dan juga yang menjadi kelebihan dari saya dalam proses pembelajaran. Itu mungkin dengan kepala sekolah, juga dengan rekan guru yang lainnya, khususnya dengan guru BK juga. Di sini saya perlu berkomunikasi, apalagi untuk menentukan atau merancang RPP yang berdiferensi itu, saya memerlukan data siswa sesuai dengan minat bakatnya, dan data tersebut akan lebih baik lagi kalau saya tanyakan kepada pihak BK. Seperti itu, Pak. Ya, sangat luar biasa sekali ya, mau berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Nah, setelah sesi kucing hari ini, ya kira-kira apa sih yang akan Bapak lakukan? Setelah sesi kucing ini, tentunya yang akan saya lakukan adalah saya akan segera membulatkan niat saya untuk merencanakan apa yang sudah saya rencanakan, dan tentunya saya juga akan segera melakukan koordinasi atau kolaborasi dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya. Kira-kira kapan itu, Pak, mau dilaksanakan? Segera, Pak. Segera akan saya lakukan, walaupun sekarang sedang dalam tahap penilaian akhir semester, atau bentar lagi mau bagi rapot, tetapi hal tersebut untuk perencanaan harus sudah saya koordinasikan sejak saat ini juga. Nah, eksekusinya bisa saya lakukan nanti di semester 2. Oke, kira-kira butuh dukungan orang lain nggak, Pak? Ya, tentunya saya sangat membutuhkan dukungan orang lain, karena tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa yang menjadi permasalahan yang saya hadapi saat ini
juga kemungkinan besar terjadi pada guru-guru yang lain. Sehingga untuk memecahkan permasalahan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa itu membutuhkan kerjasama, koordinasi dengan pimpinan dan juga rekan sejawat supaya mendapatkan mindset yang sama dan juga keinginan yang bersama untuk merubah atau untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Wujud komitmen Bapak bahwa Bapak itu bisa bertanggung jawab atas tadi alternatif-alternatif yang akan Bapak lakukan itu apa? Wujud komitmen saya adalah saya akan segera merancang menyusun RPP yang baik, ya, RPP yang berdiferensiasi, RPP yang berpihak kepada murid, dan RPP yang melaksanakan pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Akan saya segera lakukan, Pak, realisasikan seperti itu. Oke, sangat luar biasa ya Pak Yogi. Nah, yang selanjutnya kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari sesi coaching pada sore hari ini, Pak? Yang dapat saya simpulkan dari sesi coaching sore hari ini, tentunya saya lebih bisa mengutarakan niatan saya dalam memperbaiki permasalahan yang saya hadapi dengan tuntunan dari Bapak Coach, Bapak Tarjuni. Saya ucapkan juga terima kasih gitu ya, karena dengan bantuan Bapak ini saya bisa menyampaikan atau menginformasikan hal-hal apa saja yang perlu saya persiapkan dan saya perlu rencanakan dan perlu juga saya nanti jaga komitmennya agar saya tetap sesuai apa yang saya inginkan gitu ya. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Coach Patar Juni. Ya, sama-sama Pak Yogi. Yang terakhir, umpan balik Pak, gimana sih rasanya setelah melakukan coaching siang hari ini? Setelah melaksanakan coaching sore hari ini, saya merasa lebih nyaman gitu Pak. Unek-unek yang saya miliki saat ini saya bisa sampaikan kepada rekan yang lain seperti itu ya, sehingga mudah-mudahan tujuannya adalah supaya bisa saya segera memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan ini. Oke, terima kasih Pak Yogi ya. Semoga nanti di lain waktu kita ada waktu lagi untuk melaksanakan coaching. Apabila kita punya masalah, kita sharing bersama ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Saya juga sebagai observer sangat enak melihatnya, mendengarnya. Sangat nyambung sekali antara coach dan coachee, santai tapi bermakna ya. Tapi saya mau bertanya pada Pak Tarjuni selaku coach, dari hasil coaching tadi indikator yang direncanakan apakah sudah tercapai atau bagaimana? Menurut saya itu sudah tercapai Pak, karena dengan saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, saya bisa menggali informasi secara penuh pada diri Pak Yogi selaku coachee. Ya. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya. Dari mulai A sampai Z, kayaknya ini sudah terpenuhi. Dari mulai alurnya, kompetensi sebagai coachnya, saya sangat menikmati dan saya juga sangat berapresiasi begitu kelangsungan dari latihan coaching ini. Nah, ke depan mungkin Bapak selaku coach apa yang akan dikembangkan? Yang saya kembangkan dari 3 kompetensi itu pasti saya kembangkan, pinginnya saya kembangkan semua Pak. Karena kalau kita tidak bisa menghadirkan secara penuh diri kita sebagai coach, kita juga nggak akan berarti sebagai coach. Terus yang kedua, dengan kita mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coachee, kita bisa tahu permasalahan coachee dan kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan kita lontarkan ke coachee sehingga coachee bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu Pak. Ya. Luar biasa, sangat luar biasa. Terima kasih Bapak-bapak ya.
terutama pada Pak Tarjun sebagai coach dan Pak Yogi sebagai kunci yang bisa mengelola coachnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan di coaching yang lainnya dan kita terus belajar untuk mengcoaching baik teman sejawat ataupun mungkin di luar pendidikan ya. Karena coaching ini tidak hanya di instansi pendidikan saja, bisa di luar pendidikan juga. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yogi Yuda Hidayat akan menjadi selaku observer, gitu ya. Nanti yang kedua Pak Asep Edi sebagai coach dan yang ketiga Pak Tarjuni sebagai coaching, gitu ya. Sebelum kegiatan ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya juga ingin menyampaikan terkait rubrik penilaian ya percakapan coaching siang hari ini. Yang pertama yang akan saya amati terkait rubriknya itu adalah untuk alur tirta yang diterapkan dalam proses coaching tersebut. Di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua terkait dengan kompetensi coach. Kompetensi coach yang terdiri dari 1, aktif mendengarkan, 2, kehadiran penuh, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Pak Asep selaku coach nanti kompetensi coach yang mana yang akan lebih Bapak fokuskan untuk dikembangkan supaya juga nanti saya dalam hal observasinya fokus ke hal tersebut. Silakan. Terima kasih Pak Yogi. Saya akan berusaha untuk mencoba pada pertanyaan berbobot. Karena kalau untuk mendengarkan aktif, insya Allah saya bisa. Kehadiran penuh, insya Allah bisa. Jadi saya lebih pada pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya juga ingin mengetahui indikator ketercapaian dari pertanyaan yang berbobot itu yang seperti apa, Pak? Pertanyaan yang dapat menggali opsi untuk mengungkapkan permasalahannya. Yang tentunya di permasalahan tersebut ada ide, gagasan, dan rencana yang sudah kunci rencanakan atau dibuat gitu. Oke, baik Pak. Kalau seperti itu mungkin kita bisa lanjut saja ya Pak. Silahkan Pak Asep dengan Pak Tarjuni untuk melaksanakan sesi coaching. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih Pak Yogi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang lebih khusus pada Bapak Tarjuni selaku coaching. Langsung saja pada permasalahannya. Apa sebetulnya rencana dari pertemuan kali ini atau coaching ini, Pak? Rencana saya menemui Pak Asep Edi pada coaching pada siang hari ini ya. Ingin biar masalah saya teratasi, Pak. Ya. Apa tujuan dari pertemuan ini mungkin? Mungkin lebih ke topik terlebih dahulu. Saya lebih ke yang terjadi sekarang di sekolah saya ya Pak ya, di kelas saya juga kenakalan remaja Pak. Oh, kenakalan remaja ya. Ya. Apa menurut Bapak ukuran dari
keberhasilan di pertemuan ini begitu? Ukuran keberhasilan mungkin agar ya namanya kenakalan remaja itu bisa berkurang, Pak. Ya, ya, ya. Yang ada di sekolah saya terutama ya, peserta didik atau murid-murid di sekolah saya, biar kenakalan remajanya itu bisa ditanggulangi lagi. Ya, betul. Dia menanggulangi kenakalan remaja tersebut. Mungkin kesempatan apa yang Bapak dapat lakukan gitu? Kesempatan di sini mungkin apa yang mungkin akan bisa saya lakukan ya Pak ya. Kenakalan remaja di sini lebih spesifik lagi ke penyalahgunaan obat Pak. Ya, ya. Penyalahgunaan obat di mana ada sebuah kampung di Kecamatan Cipatujah ini yang memang anak-anaknya itu bukan anak-anaknya saja, warganya juga seperti menutup mata Pak mengenai penggunaan penyalahgunaan obat itu. Ya, Bapak berusaha ya, tapi mungkin ada kekuatan yang Bapak miliki yang mungkin bisa dikemukakan. Kekuatan saya di mana di sini ya di sekolah, karena saya selaku wakil kepala mungkin memegang penuh kendali sekolah juga, di mana bisa nanti kerjasama dengan warga masyarakat ya terutama, dan paling penting itu kepolisian Pak di sini. Jadi saya punya akses komunikasi ke kepolisian juga. Iya, ya. Sejauh ini apa hambatannya? Hambatan sejauh ini memang ya karena warga di sekitar kampung itu ya tadi merasa kayak buta akan kelakuan daripada anak-anak di sekitar mereka, kayak membiarkan gitu Pak. Oh ya, ya. Terus bagaimana kira-kira solusinya? Solusi saya ya pastinya tadi kerjasama dengan orang tua siswa ya, terutama yang ada di kelas saya itu. Terus tadi komunikasi dengan kepolisian terdekat untuk menangani atau mengurangi dari penyalahgunaan obat ini. Rencana aksi apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya yang pertama pasti ya, biar tidak menular kepada murid-murid yang lain, yang pertama kita panggil orang tua daripada peserta didik atau murid yang memang bermasalah tadi. Terus yang kedua, kita kerjasama dengan kepolisian dan puskesmas Pak, agar kita bisa mengadakan sebuah ya kayak sosialisasi seperti itu, memberikan pengetahuan bahwa penyalahgunaan obat itu ya ada KUHP-nya, ada harus di penjara seperti itu, dan harus membuka pikiran daripada warga sekitar yang memang sekarang itu potensi atau populasi penggunaan obat-obat seperti ini ya semakin banyak. Tidak dipungkiri warung-warung ya, warung-warung yang di sekitar kita juga kadang ada anak atau murid sekolah membeli obat warung, tetapi secara berlebihan mereka memberi kesempatan itu. Padahal ternyata kan itu aslinya kan obat, ya kita tahu obat batuk, tetapi anak-anak itu membelinya terlalu berlebih, sedangkan warung atau masyarakat itu ya membiarkan saja. Pingin saya warung-warung seperti itu kita dekatin, kita beri pencerahan, jangan sampai menjual obat-obat itu secara berlebihan. Gitu, ya. Ya, sangat paripurna rencana aksinya, sangat luar biasa. Tapi dari rencana aksi tersebut, kira-kira prioritas dan strategi apa yang akan dilaksanakan? Prioritas saya pasti yang pertama yaitu mengundang daripada kepolisian dan pihak puskesmas ya Pak ya, untuk mengadakan sosialisasi pencegahan penggunaan nafsa ya, terutama penyalahgunaan obat-obat warung itu. Ya, dari sekian hal tadi rencana aksi, prioritas dan strategi, harapannya jangka waktunya bagaimana? Jangka waktu
itu ya pastinya kita butuh jangka waktu yang sangat lama, nggak bisa instan ya. Karena ini melibatkan beberapa komponen, tidak hanya antara saya sebagai guru dengan murid saja, dan melibatkan beberapa komponen di sekitar ya minimal sekitar sebulan itu bisa terlaksana. Ya, betul. Nah, sekarang mungkin dari apa yang dikemukakan oleh Bapak, mungkin komitmennya bagaimana ke depan? Komitmen saya ya pastinya di setiap tahunnya kita harus membuat sebuah kegiatan tadi ya, yang dimasukkan ke rencana kegiatan sekolah RKS, di mana untuk menyediakan anggaran untuk sosialisasi kenakalan remaja ini, Pak. Ya. Untuk mencapai rencana tersebut, tentu ada yang terlibat. Kira-kira siapa saja yang Bapak libatkan tersebut? Yang paling utama pasti kepala sekolah. Kepala sekolah yang bisa mengambil kebijakan, terus yang kedua ya warga sekolah itu sendiri, terus yang ketiga pasti orang tua atau wali murid, karena memang waktu paling banyak murid itu dengan orang tua, bukan dengan kita sekolah. Kita di sekolah ya hanya bisa memantau pada saat di sekolah saja. Terus ya pastinya tadi instansi-instansi pemerintah gitu ya. Instansi-instansi pemerintah ada Polsek, ada Koramil, ada Puskesmas, di mana pastinya sekolah harus kerjasama terus, dan pasti ini tadi warga sekitar ya yang warungan itu. Gitu, Pak. Ya. Nah, bagaimana mungkin tindak lanjut dari kucing ini? Tindak lanjut dari kucing ini pastinya saya harus segera melakukan kegiatan tadi, harus berkumpul bersama dengan stakeholder sekolah untuk ayolah kita bersama menanggulangi kenakalan remaja ini. Ya, berarti mohon Bapak kemukakan kesimpulan dari kucing kita ini bagaimana? Simpulan daripada kucing pada sore hari ini, saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya tadi, di mana masalah tadi itu tentang kenakalan remaja di sekolah saya. Mungkin nggak di sekolah saya aja ya, di sekolah lain juga muncul kenakalan remaja seperti ini. Dan alhamdulillah tadi atas berkat Pak Asep Edi ya, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang memang sekarang itu membebani pikiran saya. Ya. Sangat luar biasa pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa segera mungkin itu terlaksana ya dari beberapa hal rencana, aksi, dan tindak lanjut yang Bapak Darjuni rencanakan. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan semuanya akan sehat seperti semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Tar dan juga Pak Asep yang sudah mendiskusikan terkait kucing ya deh. Pelaksanaan kucingnya sangat luar biasa sekali. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Asep ya. Terkait dengan Pak Asep, setelah barusan melaksanakan kegiatan kucing, menurut Bapak bagaimana indikator ketercapaian yang Bapak inginkan sesuai dengan apa yang tadi Bapak sampaikan di awal, yaitu terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Yang indikatornya tadi Bapak Asep sudah jelaskan sendiri. Seperti apa Bapak? Kalau melihat dari indikator, kelihatannya sudah tercapai karena kucing dapat mengungkapkan permasalahannya dengan dapat solusinya juga. Tapi walaupun begitu, saya sebagai manusia mungkin belum sempurna dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan mudah-mudahan ini sebagai satu pembelajaran agar lebih bisa lagi dalam menjadi coach dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Iya, baik Pak. Nah ini izinkan saya juga untuk menyampaikan catatan dari hasil observasi yang saya lakukan barusan. Setelah saya amati dari kegiatan kucing barusan,
sesuai dengan rubrik yang tadi saya sampaikan bahwa dalam kegiatan kucing barusan terkait dengan alur cerita yang dilakukan sudah sangat lengkap, sudah dilaksanakan mulai dari tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan juga untuk tanggung jawab. Jadi menurut saya dalam hal Tirta sudah sangat baik sekali. Selanjutnya terkait dengan kompetensi coach, yaitu aktif mendengarkan. Tadi saya perhatikan Bapak sudah aktif untuk mendengarkan, tidak memotong apa yang disampaikan oleh peserta gitu ya. Kehadirannya pun penuh full sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya seperti itu. Jadi menurut saya catatan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Asep khususnya dalam kegiatan coaching ini sudah sangat baik. Nah, selanjutnya Pak Asep, saya juga ingin menanyakan kompetensi apa ya yang Bapak akan kembangkan lagi untuk coaching-coaching selanjutnya dari setelah tadi Bapak menyampaikan untuk kali ini, yaitu terkait pertanyaan berbobot. Untuk pertemuan selanjutnya seperti apa, Pak? Tentunya yang saya akan kembangkan dalam pertanyaan yang berbobot itu harus lebih mendalami lagi agar bisa mengena dan menggali dari permasalahan-permasalahan yang sedang dirasakan oleh coach, sehingga akan memfasilitasinya lebih mengena gitu. Jadi mudah-mudahan ini pembelajaran dan saya lebih terampil lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Amin. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Asep dan juga Pak Tarjuni. Untuk sesi coaching selanjutnya mungkin kita bisa lebih perbaiki lagi ya, tapi secara umum tadi sudah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.